Shalom saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online minggu ini. Saya percaya saya dan saudara berada di rumah kita masing-masing. Kita percaya Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita hari ini. Tempat dan keadaan tidak membatasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari sujud di altarnya, berdiri di altarnya. Mari memuji Dia, menyembah Dia. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk hadirat
Pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami akan lebih lagi memuji Tuhan, melompat bagi nama Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan kami, setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melawat setiap pribadi kami dari rumah ke rumah. Tuhan memberkati kami, biarlah ibadah kami pagi hari ini, biarlah ibadah kami hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan lebih lagi memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya mengajak kita untuk lebih lagi datang kepada Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Ku kagum akan Engkau.
karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih. Engkau baik bagi setiap pribadi kami. Terima kasih karena karya-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari melaut setiap pribadi kami, mari melaut setiap hati kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami menanam, kami melakukan itu dalam kehidupan kami, dan kami bisa jadi berkat untuk kehidupan orang yang di luar sana. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Tak kau pandang bentuk dan rupa kami.
Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya bisa jumpa kembali dan saya sangat percaya bahwa hari ini kita semua mengalami hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah kita, melalui pujian dan penyembahan yang baru saja kita lakukan. Mari kita siapkan hati kita bersama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami akan mendengar Engkau berbicara kepada kami. Engkau Tuhan yang paling tahu keadaan hidup kami, keadaan hati kami, dan semua hal yang kami hadapi. Kami serahkan hidup kami dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu, biarlah itu dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, agar firman Tuhan yang kami dengar tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi benar-benar akan tertanam di dalam kehidupan kami. Dan firman itu akan menghasilkan buah, dan buah yang kami lakukan dalam hidup kami mempermuliakan Tuhan. Kuduskanlah kami dan waktu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, mari dengan iman katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengar, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kuasa kesepakatan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita telah banyak merenungkan mengenai kesepakatan atau kesatuan. Karena di dalam beberapa minggu terakhir ini Tuhan terus berbicara di hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang kesatuan atau kesepakatan. Saya tidak tahu apa yang ingin Tuhan lakukan bagi kita secara pribadi, keluarga, bahkan bagi jemaat UC. Tetapi satu hal yang saya percaya, jika Tuhan menaruh firman itu di hati saya untuk saya sampaikan, maka saya percaya ada sesuatu yang penting yang ingin Tuhan buat di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan firman yang Ia sampaikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Saya ingin menyampaikan ini berkali-kali apa yang Tuhan taruh di hati saya. Bahwa bukan orang yang kuat, bukan orang yang gagah, bukan orang yang punya titel pendidikan yang tinggi, bukan orang yang punya banyak pengalaman, bukan orang yang punya banyak uang, kekayaan, yang dapat bertahan menghadapi krisis yang sedang terjadi atau krisis-krisis yang lain yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang bersatu, orang yang sepakat, orang yang bersama-sama menyatukan hati dan hidup mereka untuk dapat bergandengan tangan melewati setiap proses yang Tuhan izinkan berupa krisis yang sedang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini sangat penting harus kita pahami. Dan seringkali saya katakan bahwa kesatuan itu tidak berbicara soal suatu komunitas yang besar, tetapi kesatuan itu dimulai di dalam keluarga. Suami istri bersatu, orang tua dan anak bersatu, di dalam jemaat bersatu. Maka di dalam kesatuan itu firman Tuhan katakan di dalam Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata bahwa kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Kesanalah Tuhan memerintahkan solusi. Kesanalah Tuhan memerintahkan pemulihan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan kemenangan. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan di hati saya bahwa bukan yang kuat, bukan yang gagah dan semuanya yang dapat menang terhadap krisis ini, tetapi mereka yang mau bersatu. Oleh sebab itu saya berdoa agar semua jemaat Tuhan, mari kita mulai bersatu. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, saya memulai dengan sebuah cerita tentang kesatuan di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara mengenal peristiwa Menara Babel. Kita bisa baca di dalam Kejadian. Menara Babel, Bapak Ibu, dibangun untuk satu tujuan tertentu. Dan kalau kita baca lebih detail, maka kita akan menemukan tujuannya, yaitu untuk mencari nama. Dan kita mengetahui bahwa pembangunan Menara Babel tidak dikerjakan oleh satu orang, tetapi oleh sekelompok orang. Mereka bersatu, mereka sepakat dengan satu tujuan, yaitu untuk mencari nama. Dan dengan tujuan itu mereka kemudian membangun menara yang keinginan mereka adalah menara itu sampai ke langit, supaya mereka dapat dikenal. Dan saudara lihat, di dalam kesatuan mereka, menara itu terbangun. Dan luar biasa saudaraku yang kekasih, mereka dapat mengerjakan suatu perkara yang luar biasa. Tetapi sangat disayangkan, tujuan daripada kesepakatan mereka, kesatuan mereka, itu salah di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan turun mengacau balaukan mereka, sehingga pada akhirnya menara itu tidak selesai dibangun. Nah saudaraku, dari satu sisi kita lihat bahwa betapa hebatnya, betapa luar biasanya kesatuan atau kesepakatan di antara beberapa orang. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, doa Yesus pun sama. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11, di situ Yesus mendoakan murid-muridnya supaya mereka bersatu seperti Bapa, Yesus dan Roh Kudus satu. Yesus juga menginginkan murid-muridnya bersatu. Dan kemudian doa itu berkembang di dalam ayat 20 dan ayat 21. Bukan saja Yesus berdoa agar murid-muridnya dapat bersatu, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya.
yaitu supaya mereka juga bersatu. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yaitu saya dan saudara. Jadi Yesus sendiri menginginkan kesatuan atau kesepakatan di antara orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam teks yang baru saja kita baca sebenarnya berbicara tentang saling menasihati. Ada yang salah dinasihati oleh beberapa orang, dan ini adalah prinsip konseling. Tetapi yang menarik yang akan saya bagikan buat kita hari ini di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan ini berkembang dan lebih luas lagi, bukan saja pada prinsip saling menasihati, tetapi kemudian berkembang kepada adanya kuasa di dalam kesepakatan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-19, di situ dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kemudian ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, ayat 18 sampai ayat 20 ini berbicara tentang kuasa kesepakatan. Ada kuasa di dalam kesepakatan. Kalau kita berbicara tentang kesepakatan, itu berarti bahwa ada dua pihak yang bersepakat. Ada pihak pertama dan ada pihak kedua. Ya mungkin pihak pertama kita bisa bersepakat dengan Tuhan sebagai pihak kedua. Tapi juga kita pihak pertama kita bisa bersepakat dengan orang lain sebagai pihak kedua. Jadi kesepakatan itu terjadi karena ada dua pihak yang bersama-sama bersepakat untuk satu tujuan tertentu. Dan di dalam kesepakatan itu mereka akan melakukan bahagian-bahagian dari kesepakatan itu untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat 19 berkata, jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini yang bersepakat meminta, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya ingin membawa kita begini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yaitu pandemi corona yang menyerang kehidupan kita selama beberapa bulan terakhir ini. Ibadah yang seharusnya kita lakukan di gereja secara bersama-sama, tetapi kemudian kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Dan ini sesuatu perubahan yang tidak biasa, Bapak Ibu Saudara. Karena kebiasaan kita kalau ke gereja itu berjumpa dengan saudara-saudara seiman, berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, berjumpa dengan gembala, ya kita begitu antusias, kita begitu bergembira, kita begitu bersemangat. Dan ketika kita tiba di gereja, kita bisa melihat banyak orang, dan ketika kita semua mulai menyembah Tuhan, kita akan terbawa dalam satu suasana yang begitu membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu menjamah kita melalui penyembahan kita. Tetapi saudara bisa dibayangkan ketika ibadah itu harus di rumah kita masing-masing. Dan setiap hari atau setiap minggu kita beribadah, yang kita lihat cuma itu saja. Lihat suami kita, lihat istri kita, lihat anak-anak kita, lihat mungkin karyawan di rumah kita. Dan ini berminggu-minggu. Nah saudaraku, maksud saya begini.
bahwa ayat ini berbicara tentang kesepakatan di dalam membangun ibadah bersama-sama. Di ayat 18, di ayat 19 memang lebih tertuju kepada doa. Dan tentunya saudara, doa adalah bagian dari ibadah. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang kami berjumpa beberapa waktu yang lalu. Dia bercerita bahwa bersyukur dengan ibadah di rumah. Karena bapak-bapak yang dulunya tidak pergi ke gereja, tidak beribadah, bisa memimpin ibadah di rumah. Dan saudara, ini luar biasa. Ada hal yang indah, ada hal yang menarik yang Tuhan kerjakan di balik pandemi corona ini. Bahwa semua akhirnya bisa berkumpul dan bisa beribadah bersama-sama. Tetapi pertanyaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, apakah terjadinya kesepakatan di antara keluarga di dalam ibadah? Apakah suami, istri, dan anak-anak bersepakat untuk beribadah bersama-sama? Kita harus mulai dari kelompok yang kecil ini. Itu yang saya katakan tadi, mungkin di gereja kita begitu bersemangat, kita begitu berantusias, kita begitu bergembira. Kita ketemu dengan banyak orang, tetapi pertanyaan kita hari ini, bagaimana itu kita lakukan di dalam keluarga kita? Saya tidak bisa melihat ibadah yang saudara lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan ada di antara kita ketika kita beribadah. Dan untuk itu mari kita melihat bersama-sama kuasa yang terjadi ketika adanya kesepakatan di antara 2 atau 3 orang yang datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Di ayat yang ke-19 di situ dikatakan bahwa permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kuasa daripada kesepakatan, di mana 2-3 orang berkumpul beribadah, memuji, menyembah Tuhan, maka apapun yang mereka lakukan dan apapun yang mereka minta di dalam ibadah mereka kepada Tuhan, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Saudaraku yang kekasih, mau doanya dijawab oleh Tuhan? Amin. Bapak Ibu mau doanya dijawab oleh Tuhan? Ada amin? Ini dia. Mungkin hari ini kita berkata, pendeta tidak lihat kita, gembala tidak lihat kita, hamba Tuhan tidak lihat kita. Mungkin ada yang menanggapi ibadah itu dengan santai. Memang tidak perlu saudara harus seperti tentara yang siap gerak di rumah. Tetapi ini luar biasa, saudara. Saya ingin buka rahasia firman Tuhan. Ayat 20 katakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Saudara, ini berbicara tentang ketika saya dan saudara beribadah, kita sedang beribadah di dalam nama Yesus. Artinya begini, saudara, ini luar biasa. Saya ingin bagikan kepada saudara. Artinya begini, beribadah di dalam nama Tuhan. Nama itu mewakili pribadi. Kalau saya katakan atau saudara katakan Adi Benkio, itu berarti ketika saudara katakan demikian, nama itu mewakili pribadi saya. Dimanapun saudara, ketika saudara berbicara nama saya, itu mewakili saya. Sifat saya, karakter saya, jabatan saya, posisi saya, status saya. Mungkin ada banyak nama Adi, tetapi kalau sudah ditambah Benkyu pasti cuma satu. Nah, di sini dibilang dalam namaku, dalam nama Tuhan, artinya waktu kita beribadah di dalam nama Yesus, maka dalam nama Yesus itu mewakili pribadi Tuhan.
di mana Tuhan hadir di sana. Sifat-sifat Tuhan hadir di sana. Karakter-karakter Tuhan ada di sana. Itu sebabnya ketika kita bersepakat, kita harus bersama-sama respect, menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan ibadah kita hari-hari ini? Bagaimana dengan jam-jam doa kita? Apakah kita sedang menghormati Tuhan di sana? Apakah kita sedang menghargai kehadiran Tuhan di sana? Sebab waktu kita beribadah, kita sedang beribadah di dalam nama Tuhan. Dan kalau kita beribadah di dalam nama Tuhan, berarti Tuhan hadir di antara kita. Sehingga kita yang beribadah kepadanya, kita harus menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, janji Tuhan jelas di dalam ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jika ada kesepakatan, jika ada kesatuan yang terjadi di dalam ibadah kita, di mana kita bersama-sama bersepakat untuk menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan merindukan Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan, maka janji firman Tuhan jelas bagi kita, yaitu bahwa Tuhan hadir di antara kita. Saudara, apa gunanya kita duduk berkumpul, beribadah, tetapi Tuhan tidak hadir di sana? Mengapa Tuhan tidak hadir di sana? Karena tidak ada respon, tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan yang kita berikan kepada Tuhan, yang patut kita berikan kepada Tuhan. Maka ibadah tanpa kehadiran Tuhan akan menjadi rutinitas. Kita akan mengalami kehampaan. Tanpa urapan, tanpa kehadiran Tuhan, tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Dan firman Tuhan katakan, doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ibadah kita akan menjadi sia-sia. Tentunya kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita menyadari hal ini. Dan mari kita memperbaiki ibadah kita. Jika kita berkumpul, mari kita sepakat. Kesepakatan yang kita bangun, yaitu kita sungguh-sungguh menghargai kehadiran Tuhan. Dengan menghargai waktu jam ibadah kita. Dengan duduk yang sopan. Berpakaian yang sopan. Sebab saya percaya, saudara, Tuhan hadir di sana. Kita menghargai Dia yang hadir di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa janji Tuhan buat kita? Ketika Dia hadir di tengah-tengah kita, maka di sana ada jawaban dalam hidup kita. Ketika Tuhan hadir di dalam ibadah kita, maka selalu ada jawaban bagi setiap persoalan kita. Saudara, ibadah adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sudah pasti kita membawa pergumulan kita, membawa persoalan kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memiliki beban, tidak memiliki pergumulan, tidak memiliki permasalahan. Semua kita punya. Kalau mau dihitung, mungkin terlalu banyak untuk kita bisa utarakan satu persatu. Tetapi kita membutuhkan kehadiran pribadi yang berkuasa dalam hidup kita. Kita membutuhkan Yesus. Dan ketika Yesus ada di sana, maka Dia akan menghadirkan
jawaban bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada satu kisah di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-39. Di dalam kisah itu, Yesus tiba di satu daerah yang bernama Gerasa. Dan di Gerasa ada seorang yang kerasukan legion. Dan Bapak Ibu tahu bahwa iblis dalam jumlah legion itu cukup banyak. Kalau kita mendapati ada korelasi dengan kematian 2000 babi-babi yang terjun ke dalam jurang itu, maka jumlah dari legion itu sebanyak 2000 lebih. Iblis yang merasuki orang yang ada di Gerasa itu. Dan saudara, Alkitab mencatat tentang kondisi orang itu. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-27 dari pasal 8 Injil Lukas. Di situ dikatakan, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di rumah tetapi dalam pekuburan. Ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kondisi daripada orang ini sangat-sangat menyedihkan. Dia dirasuki oleh setan-setan dalam jumlah legion. Dan akibat dari pengaruh roh-roh jahat, setan-setan ini membuat orang ini tidak berpakaian. Dia tinggal di luar rumah, di pekuburan, dan berulang kali orang berusaha untuk membelenggu dia, merantai dia. Tetapi karena kekuatan dari setan-setan dan roh-roh jahat yang ada dalam dirinya membuat dia begitu kuat sehingga rantai belenggu dan juga hal-hal yang mengikat dia bisa diputuskan, bisa dihancurkan oleh dirinya. Dan saudara, di dalam catatan Injil yang lain, dia memukuli dirinya dengan batu. Saudara, kondisi orang ini begitu menyedihkan. Tetapi saudara, ketika Yesus hadir di Gerasa itu, Yesus tiba di tempat di mana orang ini yang kondisinya menyedihkan. Dan Alkitab mencatat dia tidak waras alias gila. Ketika Yesus tiba di sana, kehadiran Yesus membawa suasana surgawi, membawa kemuliaan. Ketika dia hadir, ada kuasanya yang menyertai dia. Dan apa yang terjadi dengan orang yang kondisinya menyedihkan, yang tidak waras ini? Saudara, pada cerita Alkitab ini mencatat dengan jelas bahwa orang ini dilepaskan dari pengaruh kuasa kegelapan, ikatan dan belenggu iblis yang mengikat hidupnya, yang membuat hidupnya tidak waras, hidupnya gila, kondisinya menyedihkan, dilepaskan oleh Yesus. Dan pada akhirnya orang ini kembali waras, kembali baik, kondisinya kembali menjadi kondisi kehidupan orang-orang yang normal. Bapak Ibu Saudara, orang ini tidak normal, tetapi dirasuki oleh roh jahat menjadi tidak normal. Tapi waktu Yesus ada, kondisi orang ini yang tidak normal menjadi normal kembali. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau sampaikan buat kita? Ketika Yesus hadir di hidup kita,
ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, ketika kita sepakat satu dengan yang lain, suami dan istri, orang tua dan anak, di dalam komunitas kita UC Family, kita bersatu membangun persekutuan dan ibadah kita. Tuhan akan hadir di sana. Dan ketika Tuhan hadir, ada kuasa pemulihan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak normal, Tuhan akan buat menjadi normal. Sesuatu yang terbelenggu, yang terikat, Tuhan akan lepaskan. Sakit, penyakit akan disembuhkan. Kegagalan akan dipulihkan menjadi kemenangan. Kondisi yang sukar dan sulit akan dibuat Tuhan menjadi kondisi yang lebih baik dan menyenangkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus hadir membawa pemulihan. Yesus hadir membawa kemenangan. Orang yang tidak mungkin dipulihkan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia dipulihkan. Apa yang tidak mungkin buat saudara hari ini? Jika hari ini saudara menatap hidup saudara, saudara menatap keuangan saudara, dan saudara melihat bahwa tidak mungkin ada pemulihan yang terjadi. Bagaimana bisa dengan kondisi negara, ekonomi yang sedang ada saat ini? Virus COVID-19 masih terus menyebar di kota kita, di Makassar, dan tingkat penularan penyebarannya naik dari hari ke hari. Bagaimana mungkin ekonomi kita bisa kembali normal, bisa dipulihkan? Mungkin saudara menatap relasi saudara, hubungan saudara. Bagaimana mungkin hubungan saya dengan orang-orang yang saya kasihi bisa dipulihkan? Saudara menatap kerja saudara, bisnis saudara, dan saudara berkata, bagaimana mungkin omset saya bisa meningkat? Saudara menatap studi saudara, dan saudara membayangkan betapa beratnya saudara harus melunasi biaya studi saudara. Mungkin saudara menatap kepada cicilan saudara, dan saudara berkata, bagaimana mungkin cicilan ini bisa selesai? Uang sekolah anak-anak saudara. Mungkin saudara menatap hari esok, dan saudara melihat hanya kegelapan, dan tidak ada secercah harapan atau terang yang saudara bisa lihat pada masa depan saudara. Saudara, jangan lihat ketidakmungkinan itu. Jangan lihat kemustahilan itu. Yang harus saya dan saudara perbaiki hari ini adalah, mari kita sepakat. Sepakat untuk bersama-sama membangun ibadah yang menghargai Tuhan. Dan kita akan melihat kehadiran Tuhan terjadi di dalam setiap ibadah kita. Dan waktu Tuhan hadir, Tuhan akan menjamah saudara. Dia akan memulihkan keuanganmu, dia akan memulihkan ekonomimu, pekerjaan usahamu akan dipulihkan, bisnismu, karirmu, studimu, pelayananmu, dan apapun yang bagi saudara tidak mungkin akan dibuat Tuhan menjadi mungkin. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Di dalam Tuhan, semua ketidakmungkinan menjadi mungkin. Semua kemustahilan menjadi tidak ada yang mustahil. Mari kita perbaiki ini. Mari kita bangun kesepakatan. Kita bangun kesepakatan di dalam ibadah kita. Mari sepakat untuk menghargai Tuhan. Kalau orang di Gerasa bisa pulih, hari ini saya mau berkata, hidup saudara bisa dipulihkan. Ekonomi saudara bisa dipulihkan. Pekerjaan bisnis saudara bisa dipulihkan. Rumah tangga, keuangan, kesehatan, pendidikan, pelayanan saudara, masa depan saudara, Yesus sanggup untuk memulihkan semuanya. Mari kita bersepakat untuk menghargai, menghormati Tuhan di dalam ibadah kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Kami menyadari Tuhan bahwa betapa sering kami tidak menghargai Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Mungkin kami tidak beribadah seperti biasanya. Kami beribadah di rumah kami bersama keluarga kami. Dan kadang-kadang kami lalai untuk menepati waktu untuk beribadah. Kami lalai untuk bersikap yang benar di dalam ibadah. Kami lalai di dalam menghargai dan menghormati kehadiran Tuhan. Kami sepertinya tidak memprioritaskan waktu untuk beribadah. Kami tidak sepakat untuk hal itu. Sehingga tidak ada jalan keluar dalam hidup kami. Tuhan tidak menjawab doa-doa kami. Tidak ada pemulihan yang terjadi. Hari ini Tuhan, kami mau kembali seperti apa yang firman-Mu telah Tuhan sampaikan bagi kami. Kami mau bersepakat untuk menghormati Tuhan dengan cara ibadah yang layak kami berikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari jamah setiap kami. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan hidup kami. Apa yang ada pada kami yang Engkau percayakan, mari Tuhan pulihkan. Rumah tangga kami, bisnis pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, kesehatan, keuangan, ekonomi, masa depan kami. Mari Tuhan pulihkan. Seperti Engkau memulihkan seorang yang kerasukan. Setan digerasa dan dia menjadi orang yang normal. Kami ingin Tuhan, Engkau melakukan hal yang sama bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang terima firman dan siap melakukannya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya berdoa agar kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa mengumpulkan setiap persembahan dan kemudian ditransfer ke rekening gereja. Kami hamba-hamba Tuhan berdoa agar setiap persembahan yang telah dipersembahkan untuk Tuhan akan dapat mendukung pekerjaan Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saat ini juga kita akan mendengarkan pengumuman. Saya mohon perhatiannya. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah online Unlimited Church. Kami mengundang Anda untuk bergabung kembali di ibadah online yang bisa diakses di channel YouTube Unlimited Church. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendukung pelayanan gereja dan ibadah online, Bapak Ibu Saudara jemaat bisa memberi persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di hadapan Anda. Bagi anak-anak sekolah minggu UC Kids, bisa bergabung dalam UC Kids Online di channel YouTube Unlimited Church. Terima kasih dan damai sejahteranya dilimpahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Siapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya,
menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Yesuslah Sang Raja. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh dapat datang ke hadirat Tuhan. Kami bersama-sama menyembah, mengagungkan, mempermuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Kami sungguh percaya Bapa, bahwa dari awal sampai pada akhirnya Tuhan telah hadir di antara kami. Tuhan telah meneguhkan kami, menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan telah menyembuhkan setiap sakit dan penyakit kami. Tuhan telah membuka jalan atas setiap masalah dan pergumulan hidup kami. Bahkan Tuhan telah menguatkan iman kami di dalam situasi yang sukar dan sulit hari-hari ini dalam hidup kami. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu Bapa, hari ini kami bersama mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan untuk disembah. Dan umat-Mu akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Biarlah berkat daripada Tuhan turun atas kami sekalian. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal turun memberkati engkau secara pribadi, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaan bisnismu, memberkati karirmu, memberkati pelayananmu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu, memberkati keuangan serta relasimu. Dan apapun yang engkau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan berjanji akan menyertai engkau dan membuat perjalanan, dan apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan engkau beruntung mulai hari ini sampai Maranatha Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkatnya, mari dengan iman katakan